Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi. Saya akan melanjutkan membahas jualan online sebagai pemula atau toko baru yang baru memulai jualan online di marketplace. Dan saya sudah membuat 3 toko baru, di mana 3 toko baru ini perlakuannya masing-masing toko berbeda. Toko yang pertama, di mana saya menjual produk di sana dan tidak saya lakukan iklan terhadap produk yang ada di toko tersebut. Dan ini saya sudah bahas pada video saya sebelumnya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi jika teman-teman masih belum nonton. Nah, yang kedua, toko yang kedua ini di mana saya menjual produk yang sama dengan toko yang pertama tadi. Ya, harganya pun sama. Kemudian saya melakukan iklan beberapa kali. Dan sekarang, apakah hasil dari iklan ini bagaimana? Dan apakah nilainya atau penjualannya melebihi dari toko yang pertama yang tidak saya lakukan iklan sama sekali? Dan bagaimana cara saya melakukan iklan terhadap toko yang kedua ini? Nah, bagi teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan di subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Oke, toko yang satu ini, di mana produk yang saya jual hampir sama seperti pada toko yang saya bahas sebelumnya yang tidak saya lakukan iklan. Tapi di sini saya akan melakukan iklan dan bahkan sudah beberapa kali saya lakukan iklan. Nama tokonya yaitu Gundu Toko. Gundu Toko ini sudah berumur kurang lebih 6 bulan setelah saya upload produk, bukan saya mendaftarkan tokonya. Kemudian di sini sudah ada penjualannya, nilai reputasi tokonya, ulasan produk yang saya dapatkan dari pembeli juga sudah ada. Teman-teman bisa cek sendiri nanti di salah satu toko saya yang ada di Tokopedia, yaitu Gundu Toko ini. Nah, Gundu Toko ini dimana saya melakukan iklan. Dan yang pertama dulu, ketika saya melakukan upload produk terhadap toko ini, yang pertama, gambar produk saya akan selalu memilih yang memang menarik. Ini gambar utamanya, oke? Nah, yang kedua, ketika saya upload, ya, saya akan selalu mengupload berdasarkan varian warna. Ya, kalau seandainya satu produk itu memiliki varian, ada 2 varian warna atau ada 2 ukuran, maka saya akan uploadnya 2 kali, tidak hanya 1 kali. Ya, tapi saya akan upload 2 kali. Nah, inilah teknik jualan yang saya terapkan pada setiap toko yang ada di marketplace. Nah, kemudian dari judul produk, di mana judul produk selalu saya akan memasukkan kata kunci minimal 1 atau 2 kata kunci ketika saya mengupload produk. Ya, tentu kata kuncinya berkaitan dengan produk yang saya jual. Nah, kemudian harga, ya saya akan selalu riset terlebih dahulu harga di pasaran seperti apa karena banyak pesaing. Ya, kalau saya menjual produk karena saya sebagai reseller, saya sebagai dropshipper, tentu sudah banyak pesaingnya. Maka saya akan selalu riset dulu. Ya, mereka berada pada kisaran harga berapa, paling terendah berapa, dan harga tertingginya berapa. Sehingga saya akan ada di tengah-tengah, ya, harga. Nah, kemudian saya melakukan iklan. Bagaimana dengan iklan terhadap toko ini? Yang pertama dulu, saya akan kasih tahu dulu ya cara saya melakukan iklan terhadap toko Gundu Toko ini. Dalam melakukan iklan ada beberapa tujuan promosi. Ya, di sini ada 3 kalau kita membahasnya di Tokopedia, di mana ada 3 pilihan. Yang pertama tingkat kunjungan pembeli, kemudian ada tambah jumlah pesanan baru. Yang ketiga yaitu tingkat loyalitas. Nah, dari 3 pilihan ini ada beberapa lagi. Ya, kalau kita buka salah satu, di mana nanti akan ada beberapa pilihan lagi. Ya, contoh kita pilih tambah jumlah pesanan baru, di mana tambah jumlah pesanan baru ini ya nanti akan ada flash sale, paket diskon, bebas ongkir, ya diskon toko, kejar ulasan. Begitu juga dengan tingkat loyalitas. Ya, di mana tingkat loyalitas ini juga ada broadcast chat, rilisan spesial, toko member, ya, dan begitu juga dengan tingkat kunjungan pembeli. Ada lagi beberapa pilihan. Namun, saya akan biasanya menggunakan tingkat kunjungan pembeli, bukan tambah jumlah pesanan baru. Saya akan selalu memilih yang namanya tingkat kunjungan pembeli. Dan di sini saya akan pilih salah satu saja yang namanya Top Ads. Dan Top Ads ini, kalau kita masuk, ya, nanti akan ada pilihan lagi, di mana ada iklan produk, ada iklan toko, ada display network, ada saran Top Ads. Nah, saya akan selalu menggunakan iklan produk, bukan iklan toko. Ya, kecuali kalau kita memang
mau membranding toko kita, ya karena mungkin kita punya produk yang memang kita create sendiri, kita buat sendiri. Nah, saya akan selalu pilih iklan produk. Dan di sini karena produk yang saya jual itu tidak ribuan, bahkan hanya kurang lebih 100 item produk saja, maka saya akan selalu iklan otomatis. Ini yang saya gunakan, iklan terhadap toko gundu ini. Nah, budget per harinya pun ya sangat kecil, hanya 25.000 per harinya. Dan saya sudah melakukan iklan tidak hanya satu kali di toko ini. Jadi ada beberapa kali saya lakukan iklan, di mana pertama saya isi 100.000, yang kedua saya isi 200.000, saya isi lagi 200.000. Kurang lebih sudah 6 kali saya lakukan iklan di toko ini dengan budget 200.000 sekali saya isi, dengan budget per harinya itu 25.000. Nah, hasil yang saya dapatkan teman-teman sudah lihat, di mana sudah ada penjualan, nilai reputasi tokonya, ya kemudian ulasan produk. Nah, itu yang saya dapatkan. Tetapi dari keuntungan setelah saya hitung, dari total penjualan di toko ini khususnya, saya hitung berapa keuntungannya, kemudian berapa biaya iklan yang saya keluarkan, ternyata tidak menutupi biaya iklan yang saya keluarkan sama sekali. Sama sekali tidak tertutupi. Ya, saya rugi, saya boncos dengan iklan yang saya lakukan di toko baru ini. Tetapi di balik itu, walaupun secara finansial kita rugi, tetapi kita mendapatkan nilai toko kita, reputasi toko kita, ulasan produk yang kita jual itu ada dari pembeli sebelumnya. Nah, ini adalah juga hasil dari iklan sebenarnya. Ya, walaupun bukan secara materi ya, bukan secara keuntungan, tetapi ini yang akan membuat sebenarnya toko itu yang laris. Yang membuat toko laris itu bukan karena iklan atau hanya sekedar itu, tapi karena ada di dalamnya itu nilai reputasi tokonya, ya ulasan produknya, penjualannya sudah banyak. Ini yang akan membuat toko kita laris setiap hari. Jadi teman-teman yang masih pemula, ya jangan ragu, kalau ada budget silakan dilakukan iklan, tapi bersiap-siap rugi, bersiap-siap boncos, tapi ada manfaat di balik itu. Nah, lama-kelamaan toko kita mulai terbangun nilai reputasinya, ini yang akan membuat toko kita akan laris. Jadi kalau baru 1 bulan, ya baru 3 bulan mulai berjualan online, baru kurang lebih baru 1 tahun, ya teman-teman memulai jualan online, masih sedikit penjualannya, jangan putus asa. Jangan patah semangat, tetap lakukan, tetap jalanin, tetap semangat, ya tetaplah jualan, cari strategi lain, di mana karena tidak hanya berdasarkan iklan, tapi ada banyak strategi yang bisa kita terapkan di toko kita. Nah, sehingga lama-kelamaan toko kita mulai terbangun, ini yang akan membuat toko kita akan laris. Banyak untung yang kita dapatkan. Ya jangan bilang bahwa kenapa ya mereka selalu dapat orderan banyak, penjualannya banyak, keuntungannya banyak. Jangan lihat itu, tapi lihatlah prosesnya. Karena mereka juga, atau saya sendiri, memang sudah bertahun-tahun saya berjualan. Nilai reputasi toko saya sudah bagus. Jadi, biar bagaimanapun, ada proses di mana ada waktu yang lama, ada waktu yang panjang. Saya sudah memulai bisnis jualan online ini, dan itu yang membuat toko saya sampai hari ini itu laris. Jadi kalau masih baru-baru, ya jangan lihatlah dari sisi nilai yang kita dapatkan, dari sisi keuntungan yang kita dapatkan, tapi lihat proses di awal kita mulai membangun. Memang pelan-pelan, ya tidak secara instan kita akan dapatkan penjualan banyak. Apalagi toko baru, persaingannya banyak pula kan. Semakin lama persaingan itu makin ketat. Jadi harus bersabar, tetap lakukan, tetap jalanin. Ya, rezeki itu tidak akan kemana. Kalau memang itu rezeki kamu, tokomu akan laris kok. Dan kalaupun tidak ada budget, ya biaya iklan, ya teman-teman bisa berjualan tanpa harus melakukan iklan. Seperti yang saya bahas pada video sebelumnya, di mana toko yang pertama, toko baru yang saya buat itu, tidak saya lakukan iklan sama sekali terhadap produk yang saya jual. Itu bisa laku. Ya teman-teman bisa cek nama tokonya Sanohu Store. Dan kalau teman-teman belum nonton videonya, di video sebelumnya saya udah bahas, dan nanti linknya saya taruh di deskripsi. Itu tanpa iklan sama sekali, itu bisa laku. Dan berarti itu rezeki saya, ya walaupun tidak ada iklan. Tapi banyak juga cara lain yang bisa kita lakukan, ya nanti saya akan bahas terus buat teman-teman semuanya, untuk bisa teman-teman bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari jualan online. Dan sampai di sini dulu yang bisa saya sharing buat teman-teman semuanya, ya tentang jualan online sebagai toko baru yang melakukan iklan. Dan semoga video ini bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Terima kasih.